Salam sejahtera. Sebelumnya izinkan perkenalkan kami dari kelompok 16 beranggotakan Cecilia Eka, Evelyn Sadi, dan saya sendiri, Rihot Gusron. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Qingdao Port di Cina. Qingdao Port berlokasi di antara Bohairim Port dan Yangtze Delta Port di sentral PRC atau Cina. Tipe kargo yang ditangani di Qingdao Port adalah dry bulk, general cargo, dan kontainer. Next. Berikut merupakan layout dari Qingdao Port. Adapun spesifikasi dari Qingdao Port dapat dilihat pada slide berikut. Aspek-aspek teknologi sistem smart port yang dimiliki oleh Qingdao Port. Next. Dari sisi IT, Qingdao Port telah mengimplementasikan 5G+, komunikasi teknologi untuk berkomunikasi dan mengontrol automatic shore crane dan single quay crane. Dengan adanya pengimplementasian 5G ini, efektivitas dan efisiensi operasional di Qingdao Port meningkat. Untuk single quay crane, rata-rata efisiensi sebesar 36 unit per jam dengan efektivitas tertinggi sebesar 47,6 unit per jam. Next. Selanjutnya masih dengan aspek IT, Qingdao Port mengimplementasikan blockchain platform atau GSBN untuk meningkatkan efektivitas dan mempermudah sharing informasi antar port dan perusahaan pelayaran yang lebih transparan dan lebih real time. Next. Berikut terdapat 8 upaya Qingdao Port untuk melakukan environment control. Yang pertama ialah membangun windproof and dust controlling wall dan juga menginstalasikan automatic spraying system. Langkah yang kedua ialah membangun sistem jaringan untuk memantau ambient air quality secara real time. Yang ketiga adalah melakukan instalasi fully enclosed crane, pipes, and oil gas security equipment. Langkah yang keempat ialah peningkatan hybrid power of pipe crane. Langkah yang kelima ialah melaksanakan uji coba aplikasi energi baru dan juga melakukan pembangunan. Langkah yang keenam adalah memperluas aplikasi of clean energy dan juga mengaplikasikan hydrogen power application. Untuk langkah ialah menyediakan shore-based power supply facilities di setiap tempat. Dan langkah yang terakhir ialah melakukan recycle dust. Semuanya dikolek dan diproses untuk menemukan standar recycle yang tidak terstandarisasi. Next. Oke, selanjutnya dari sisi material handlingnya, di sini pada Qingdao Port pada tahun 2017 telah sukses dalam mengaplikasikan automated container terminal yang telah benar-benar dioperasikan di terminal khusus kontainer ini. Nah, pada terminal ini itu menggunakan atau mengoperasikan quay crane dan AGV, unmanned AGV. Untuk satu quay crane sendiri itu dapat memproses 26,1 unit kontainer per jamnya. Ini merupakan bentuk rekor di waktu itu. Kemudian pada akhir 2020 yang lalu, efisiensinya meningkat. Jadi untuk satu crane itu dapat memproses 47,6 unit kontainer per jam. Tentunya record tersebut itu telah masuk atau telah memecahkan rekor dunia, di mana Qingdao Port telah memecahkan rekor selama 6 kali berturut-turut. Jadi ini dapat dilakukan melalui optimasi dan peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kemudian dari pihak manajemen juga mengklaim istilah super port brain yang mereka kembangkan yang dapat mengambil keputusan baik itu keputusan operasional dan manajemen yang bijak. Kemudian untuk yang kedua, selain crane juga Qingdao Port mengoperasikan AGV, Unmanned Automated Guided Vehicle. AGV ini sendiri digunakan untuk mendukung kegiatan dari sisi darat operasional pelabuhan yang digunakan di automated container terminal.
baik dari sisi impact untuk ekonomi, lingkungan, dan industri di Kingdom-Port. Di sini kami telah membuat tabel klasifikasi dari sisi tersebut untuk hidrogen, teknologi hidrogen, 5G, automated container terminal, dan unmanned AGV. Untuk hidrogen sendiri itu memiliki dampak positif pada sisi lingkungan, di mana hidrogen sendiri merupakan salah satu bentuk sumber energi yang digunakan oleh Kingdom-Port yang tentunya sangat ramah lingkungan dengan tanpa mengeluarkan emisi gas karbon. Kemudian dari sisi 5G-nya tentunya memiliki dampak positif pada lini atau pada sisi ekonomik dan industri, di mana 5G dapat menyediakan koneksi super cepat dan bisa mengontrol secara real time dari unmanned AGV yang dioperasikan. Kemudian dari automated container terminal dan unmanned AGV memiliki dampak positif dari sisi ekonomik dan industri, di mana dengan adanya automated container terminal dan unmanned AGV diharapkan dapat terminal dapat dioperasikan secara efisien yang dapat mendukung kebutuhan dari industri dan juga menaikkan ekonomi dari pelabuhan tersebut. Tentunya penerapan smart port di Kingdom-Port ini memiliki dampak ekonomi. Salah satunya itu di mana Kingdom-Port ini dapat menyelesaikan kargo sebesar 504 juta ton, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 4,5% dan untuk emas mencapai 22,01 juta TEU, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 4,7% dengan periode yang sama di tahun. Serta juga Kingdom-Port mendapatkan profit yang mencapai RMB 3.842 miliar, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 1,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan dengan Kingdom-Port Smart Port ini adalah Kingdom-Port dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 644,417 ton karena secara langsung dan tidak langsung dengan adanya penurunan penggunaan energi, air, dan lain-lain. Selain itu, Kingdom-Port menerapkan large capacity lithium battery pack dan low power fuel generator set yang dapat menurunkan tingkat konsumsi energi di Kingdom-Port. Next. Baik, selanjutnya merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 16. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.